Salam Bapak Ibu Saudara. Iya, kita berdoa untuk peralatan kita, sound system kita agak bermasalah pada hari ini sehingga banyak gangguan-gangguan terjadi ya. Mic-nya juga bermasalah, tombol-tombol di mixer kita juga bermasalah. Supaya kita doakan sound system kita diperbaharui setiap saat ya, dapat diperbaiki. Walaupun sudah ada dilaporkan hingga saat ini belum diservis kembali. Jadi kita dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini berkaitan dengan pemilu ya. Saya pada hari ini tidak bermaksud berkampanye, tapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya pada Yesus, kita harus tunduk terhadap namanya otoritas. Katakan amin. Ya, nanti di tanggal 14 kita semuanya ikut bersama-sama sebagai anak terang, anak Tuhan memberikan suaranya agar yang terjadi adalah kehendak dan keputusan Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini adalah otoritas dalam Alkitab. Ya, otoritas dalam Alkitab. Kita lihat ayat ini, nanti seiring dengan apa yang sudah saya jelaskan, saya harap tidak ada yang golput ya. Golongan putih itu artinya golongan tidak memihak kepada presiden apapun yang akan dicalonkan ya. Tuhan sebenarnya tidak menginginkan hal itu, karena kita belajar untuk tunduk dan taat kepada pemerintah. Kita dengarkan awal daripada firman Tuhan pada hari ini, Matius 28 ayat 18. Mari kita baca ayat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesus pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan Lucifer ya, bukan iblis, bukan roh jahat, bukan penguasa-penguasa yang ada yang ditakuti atau di pantai selatan Nyai Roh Kidul atau Gunung Kawi dan sebagainya. Tapi penguasa tertinggi dari segala kuasa, maka dia adalah pribadi Tuhan. Tuhan artinya di atas segala Tuhan. Tuhan, atasnya Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa dilawan, Tuhan gak bisa ditandingi. Dan Matius 28 ayat 18 ini jelas bahwasannya Yesuslah yang memiliki kekuasaan baik di surga dan di bumi. Suatu hari saat Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia ini akan menerima penghakiman. Percaya tidak percaya, Yesus akan menghakimi dunia ini karena dia Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang tidak akan menghakimi dunia ini. Kalau ditanya kepada orang non-Kristen, siapakah akan menghakimi dunia ini? Tentu mereka mengatakan, ya Tuhan Allah. Mungkin agama lain tanya, siapakah akan menghakimi dunia ini? Yang penguasa alam semesta. Dan kita percaya bahwasannya Yesus datang ke dunia ini tidak membuat perbedaan agama A, agama I, agama U, agama C, dan sebagainya. Kristen tidak berbicara agama. Kristen berbicara adalah hubungan kita dengan Sang Khalik itu. Dan Sang Khalik itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Maka kita harus tahu dasarnya otoritas itu, ya. Otoritas itu dalam bahasa Yunaninya exousia. Ya, exousia. Kalau Inggrisnya authority ya, exousia. Kita lihat dulu. Dalam bahasa Yunaninya. Next. Nah, otoritas dalam istilah Yunani menggunakan kata exousia, berarti kuasa yang adil,
sungguh dan tak terhalangi bertindak atau memiliki, mengontrol, memakai atau menguasai sesuatu atau seseorang. Jadi dia penguasa. Kalau saya raja di bumi, saya bukan eksosia. Kalau saya sebagai presiden, saya bukan eksosia. Kalau saya sebagai perdana menteri, saya bukan eksosia. Eksosia sesungguhnya adalah pemegang otoritas yang tertinggi, yang mengatur segala sesuatunya, yang tahu akan terjadi masa depan. Dia sudah ada dari dahulu, dan dia sudah ada sekarang, dan dia juga sudah ada di masa depan. Dialah itu eksosia itu. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, di ayat Kolose 1 ayat 16. Ini di terjemahan terjemahan FAYH. Kolose 1 ayat 16. Saya baca. Kristus sendiri adalah pencipta. Ingat ya, Kristus sendiri adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dunia roh dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahnya. Semuanya dijadikan oleh Kristus bagi dirinya dan bagi kemuliaannya. Kristus sendiri adalah pencipta. Kalau ditanya, ini pertanyaan murid saya, mengatakan, Pak, siapa yang menciptakan Tuhan? Jadi bagaimana kita jawab ya? Siapakah yang menciptakan Tuhan? Jadi kalau saya katakan demikian, Tuhan tidak ada menciptakan. Kalau Tuhan diciptakan, berarti bukan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, pemahaman saksi Yehova mengatakan Yesus diciptakan, berarti Yesus bukan Tuhan. Menurut mereka benar, karena mereka tidak memiliki keyakinan karena yang menciptakan Yesus adalah Yahweh, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, gak percaya Trinitas. Bapak Yahweh menciptakan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah suatu firman, katanya. Tambah suatu. Jadi firman itu diciptakan. Ingat, segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan Kristus sendiri adalah pencipta. Kristus yang menciptakan segala sesuatu, dunia kelihatan dan dunia tidak kelihatan. Baik itu roh-roh, baik itu penguasa-penguasa yang ada, tutorial, bukan tutorial, daerah-daerah, tempat-tempat, lokasi-lokasi di mana daerah mungkin yang banyak makhluk-makhluk yang ditakuti oleh manusia. Termasuk pertanyaan demikian lagi dikatakan, kalau begitu siapa yang menciptakan dewa dan dewi? Jawabannya, dewa dan dewi itu atau makhluk-makhluk yang lain itu adalah makhluk-makhluk yang dibuat. Gak ada dewa dewi di surga, ada. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana sebenarnya, anak-anak sekolah. Tapi kadang-kadang kita sulit menjawabnya. Pak, siapa yang menciptakan dewa dan dewi itu? Ya kalau saya mengatakan ya Tuhan. Kenapa ada istilah dewa dan dewi? Karena memang begitu wujudnya, menampakkan dirinya seperti itu. Tapi siapa menciptakan? Alkitab berkata Kristuslah yang menciptakan. Tapi dewa dan dewi tidak ada di surga. Lucu rasanya kalau ada dewa dan dewi di surga, dan ada lagi bidadari di surga. Lucu saudara. Ada bidadari di surga? Gak ada.
ajaran iman Kristen. Katakan amin. Jadi di atas segala Tuhan yang dipercaya manusia hanya satu, yaitu Sang Pencipta, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang lagi. Jadi dewa itu harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Dewi itu harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Roh jahat itu harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Nyai Roro Kidul harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Jangan kita tunduk kepada dia. Jangan kita tunduk kepada Gundurwo. Jangan kita tunduk kepada kuntilanak. Jangan tunduk kita kepada jin-jin. Semua makhluk harus tunduk dan takluk di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, supaya kita ngerti tentang otoritas tertinggi, paling tinggi. Nah, jadi kita paham ya, otoritas tertinggi adalah Tuhan Yesus. Supaya kita tahu ya, nanti ada urutan-urutannya sampai ke bawah dan kepada pemerintahan. Nah, pentingnya otoritas, Bapak Ibu Saudara, ini penting otoritas. Pentingnya otoritas. Otoritas itu penting karena otoritas akan mengendalikan hidup seseorang. Yang pertama, mempengaruhi perilaku baik atau buruk. Yang kedua, mempengaruhi keputusan-keputusan kita, benar atau salah. Tiga, mempengaruhi pilihan-pilihan kita, ya atau tidak. Jadi otoritas itu akan mengendalikan hidup kita. Di dunia ini banyak otoritas. Jadi misalnya saya percaya kepada penguasa setempat, otoritas tertentu, maka itu akan mempengaruhi saya. Yang pertama dipengaruhi adalah baik atau buruk yang saya lakukan. Apalagi mengambil suatu keputusan, benar atau salah. Mengambil suatu pilihan, ya atau tidak. Maka pentinglah otoritas itu. Kalau otoritasnya tidak benar, kalau otoritasnya tidak bertanggung jawab, maka semuanya yang kita lakukan salah, tidak baik. Jadi kita pahami dulu pentingnya otoritas. Lanjut. Nah, otoritas yang ditetapkan Allah. Hubungan otoritas yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judulnya otoritas dalam Alkitabnya, jangan disangkal ya, jangan tidak diyakini. Mari kita katakan nanti amin ya. Yang pertama, suami dan istri. Ini otoritas dalam hubungan antara suami dan istri. Efesus 5 ayat 2 sampai 3 itu cukup jelas mengatakan suami adalah kepala istri dalam rumah tangga. Jangan terbalik. Dalam rumah tangga bukan istri menjadi kepala rumah tangga, tapi kadangkala suami tidak bertanggung jawab, mengambil alih. Lain ceritanya itu, lain ya, lain ceritanya. Suami merupakan imam dalam rumah tangga, bukan istri menjadi imam. Tapi kadangkala si suami tidak bertanggung jawab, ya, partogel, parmitu, parngisap ganja, bagaimana jadi imam? Diambil alih oleh istri, salah? Enggak salah. Tapi ingat kodratnya, suami adalah kepala rumah tangga, istri itu bukan kepala rumah tangga. Ini otoritas, ya. Jadi Alkitab berkata, istri harus tunduk kepada suami, dan suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, ya. Ini sekilas saja. Nanti kalau dijabarkan cukup panjang. Jadi yang pertama, suami dan istri itu memang sudah ketetapan Tuhan, ya. Ditetapkan Allah. Kemudian orang tua dan anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bahwasannya orang tua
adalah pemegang otoritas dalam keluarga. Anak harus tunduk. Amin. Dan anak harus menghormati orang tuanya. Pertanyaan yang sering terjadi ya kepada seorang guru, khususnya guru agama, sering ditanya begini. Kalau begitu Pak, apakah saya harus menghormati ayah dan ibu saya kalau mereka bercerai? Kalau mereka pisah? Kalau ayah saya preman? Kalau ibu saya nggak benar hidupnya, apakah saya harus menghormati ayah dan ibuku? Alkitab berkata, sudah ketetapan Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gak ada alasan. Tetap hormat kepada orang tua. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, tetap hormat, dia itu orang tua saya. Jangan menjadi anak durhaka ya. Enggak aku akui itu bapak aku. Enggak akui itu mama aku, enggak aku akui karena mereka memang enggak benar lagi. Itu sudah berdosa. Menentang ketetapan dari Tuhan, ditentang. Ingat, menentang ketetapan Tuhan tidak akan pernah masuk surga. Siapa berani menentang firman Allah? Saya akan pernah berani, apalagi kita semua yang hadir pada hari ini. Ya, jadi orang tua dan anak itu punya hubungan. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Tadi kan ada pentingnya otoritas, sangat mempengaruhi. Yang ketiga, para pemimpin rohani dengan jemaat dalam Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Ini ketetapan Tuhan. Seluruh pemimpin rohani kita yang membimbing kita, yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar, itu patut dihormati. Amin. Tapi kenyataan ya sering terjadi namanya Bapak Ibu Saudara nggak cocok, nggak sependapat dengan pemimpin rohani, berontak. Ini sering terjadi. Kenapa gereja-gereja banyak terpecah-pecah Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena tidak tunduk terhadap otoritas dalam pengembalaan pemimpin rohani. Itu kebanyakan. Enggak tunduk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin rohani terhadap jemaat. Maka ada yang berontak, keluar membentuk jemaat yang baru. Membuka aliran Kristen yang baru. Tidak sepaham dengan firman. Membuka. Bapak Ibu Saudara, percayalah, pemimpin rohani itu dalam pengembalaan itu sudah diberikan otoritas daripada Tuhan. Amin. Untuk mengatur jemaat. Gak adalah pemimpin rohani mengatakan, ayo kita ke jalan ke neraka, ayo kita membuat sesat. Gak ada. Seluruh pemimpin rohani mengarahkan kita agar lebih baik lagi, lebih berkenan lagi, sampai sempurna seperti Kristus. Kita menjadi mempelai Kristus. Itu pemimpin rohani. Ya. Selanjutnya, atasan dan bawahan dalam pekerjaan. Itu di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Kita, Bapak Ibu Saudara, semuanya mencari nafkah. Ada mencari nafkah, wirausaha sendiri, ya. Dia bosnya, dia anak buahnya, dia mengaturnya semua. Dia manajemennya semua. Itu gak ada persoalan baginya. Tapi kebanyakan kita ini bekerja punya atasan. Amin. Saya punya atasan. Atasan saya banyak. Kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMK, itu atasan saya. Alkitab jelas mengatakan di Efesus 6 ayat 5 sampai 8 itu sudah diatur. Kita juga harus tunduk terhadap orang-orang yang di atas kita dalam suatu pekerjaan. Kita harus menghormatinya. Kalau merasa tidak sepaham, tidak cocok, ya saudara-saudara, Bapak Ibu, gak usah didebatkan. Haleluya. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan menginginkan kita ini jadi contoh di mana kita berada.
Kalau memang itu atasan saya, hormati. Dipanggil kita, Pak, mengapa begini dan mengapa begitu? Kita jawab. Gak perlu dilawan. Kalau nggak cocok kadang-kala dilawan kan, bukan begitu Pak, harus begini Pak, begitu Pak, begini Pak. Tidak, kita ini bawahannya. Punya sikap menghormati terhadap atasan kita. Katakan amin. Kalau mau baca silakan baca ayatnya. Ini ketetapan Tuhan ya. Kemudian otoritas yang ditetapkan Tuhan selanjutnya adalah pemerintah dan masyarakat. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemerintah. Kita tinggal di Indonesia. Kita bukan tinggal di negara Amerika. Kita tinggal di Indonesia. Status KTP kita warga negara Indonesia. Asli loh. Asli ya? Pribumi asli, saya pribumi asli. Saya bukan dari ya Ethiopia datang kemari ya. Dari orang Afrika datang kemari jadi warga negara Indonesia. Lain cerita. Bukan pribumi itu, bukan pribumi. Asli, kita ini pribumi semua. Amin. Warga negara Indonesia. Tentunya ada yang mengatur hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tinggal di negara Indonesia, tentunya ada penguasa di Indonesia mengatur kita. Pemerintah, maka disebut pemerintah. Siapakah presiden kita? Kita harus bisa sebut dan menyebutkan namanya. Presiden kita Bapak Jokowi. Amin. Kalau tanya siapa presiden kita? Aku nggak punya presiden, nggak sepaham, nggak cocok, nggak cocok, nggak sepaham. Itu namanya bukan anak Tuhan. Kalau ada demikian, biar itu urusan orang-orang berdosa. Itu bukan urusan kita akui yang sudah dipilih, jangan ditentang. Demokrasi, akui itu presiden kita. Saya menyaksikan Bapak Ibu Saudara di televisi, ya. Satu sisi presiden kita ini dijunjung, dipuji, bagus. Tim survei datang ke rumah minggu lalu. Tim survei elektabilitas mensurvei datang ke rumah, ditanya satu persatu, Pak, coba Bapak kasih penilaian bagi presiden kita. Apakah kinerjanya sudah bagus, sangat bagus, dan tidak bagus, dan sebagainya. Ya, saya mengatakan sangat bagus. Bukan pro ya, bukan. Ya, maksudnya sangat bagus. Ini kan ada perbandingan dengan presiden sebelumnya. Begitu. Kalau kita merasakan tidak, perbandingan di mana? Perbandingannya, kita harus studi banding dengan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, kan begitu. Pak, kalau nanti Bapak milih siapakah? Ini. Kenapa Bapak pilih? Ini. Untuk DPRD Bapak pilih apa? Ini. Kalau Kabupaten dan Kota Medan apa Ini. Jelas. Karena ini tim survei. Jadi survei membuktikan, nanti kita akan lihat hasilnya. Haleluya. Mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara boleh memilih lain, tapi saya memilih tim survei gitu kan. Suara terbanyak. Ya. Asal jangan terbuang suara maksud saya. Bukan mengajak. Ini prinsip saya, ya. Kalau saya tanya yang lain sana bagaimana itu rahasia, ya. Tapi di Komplek Pedanka ada tim survei. Enggak semua orang, hanya 2, saya dan ada lagi penduduk satu lagi. Saya dipilih untuk menilai. Maka saya juga harus bisa menyaksikan pesta demokrasi untuk pemerintah kita, supaya saya jangan memiliki sikap golput. Untuk apa saya pilih? Saya kan gak kasih duit. Ini orang bodoh namanya. Udah tinggal aja di warga negara Afrika sana. Ya, kita warga negara Indonesia memilih, maka saya menjadi saksi. Nanti di tanggal 14 saya menjadi saksi di salah satu partai yang saya masuki, bukan anggota, bukan hanya simpatisan, untuk menilai, untuk melihat langsung apakah terjadi kecurangan. Ya,
Dalam sosialisasi diberitahu kecurangan-kecurangan bisa terjadi, banyak bisa terjadi. Banyak strategi partai ataupun daerah basis tertentu memenangkan calon yang betul mereka satu kampung mereka mau pilih, bisa terjadi. Maka perlu saksi. Saya bersedia menjadi saksi dengan baju warna merah, gitu kan? Ya, jadi saksi. Nanti di tanggal 14. Bukan soal hepeng ya, bukan. Walaupun dikasih uang transport, dikasih yang lain-lainnya, tidak. Tapi alangkah kita lihat langsung, lebih fair, ya, lebih baik melihat langsung. Supaya jangan kita nanti, oh itu presiden terpilih, curang. Nomor 1 terpilih, curang. Nomor 2 terpilih, curang. Nomor 3 terpilih, curang. Dari mana engkau katakan curang? Lihat langsung enggak tempatnya? Kan begitu. Jadi saksi loh. Maka saya ditawarkan jadi saksi, saya bersedia saja menjadi saksi. Supaya Indonesia ini murni siapa yang menjadi pemimpin kita. Katakan amin. Ya. Nah, apa kata Alkitab tentang otoritas? Kita diminta tunduk dan taat kepada yang pertama suami. Ya, ini maksudnya pemegang otoritas ya. Tunduk terhadap suami. Tapi suami saya Pak nggak pernah gereja Pak. Suami saya malas berdoa. Suami saya nggak peduli dengan Tuhan. Tetap tunduk dan taat, hormati suami kita semua. Amin. Gak ada kata Alkitab, tunduklah kepada suamimu kalau berbuat baik. Tunduklah kepada suamimu kalau engkau dinafkahi. Tunduklah dan taatilah suamimu. Gak ada. Tunduklah terhadap suami itu tidak ada alasan. Tetap tunduk dan taat kepada suami. Amin. Oke. Nah, yang kedua, orang tua. Tunduk dan taat kepada orang tua. Gak ada alasan. Nanti saya akan jelaskan untuk lebih detail lagi ya, untuk selanjutnya. Istilah tunduk dan taat ini Bapak Ibu Saudara harus kita berikan juga hormat kepada orang tua kita. Hormatilah ayah dan ibumu kalau berbuat baik. Patuhilah ayah dan ibumu kalau dia memang menafkahi kita. Gak perlu hormati ayah dan ibumu kalau orang tuamu marah-marah, ya, menegur dengan keras, memukul. Tetap kita hormati orang tua kita. Amin. Oke, tunduk dan taat kepada siapa lagi? Pemimpin rohani kita. Tunduk dan taat kepada pemimpin rohani kita. Biasanya memang Bapak Ibu Saudara, semakin merasa lebih tinggi rohaninya, dia suka mengkritisi hamba-hamba Tuhan. Ya, merasa aku ini lebih rohani. Aku ini lebih banyak tahu. Aku ini lebih banyak baca Alkitab. 10 kali loh saya tamat. Aku ini 5 jam berdoa. Aku ini. Bapak Ibu Saudara, kalaupun saudara Bapak Ibu hebat berdoanya, mau 5 jam berdoa, mau baca Alkitab tamat pun 20 kali, tetap pemimpin rohani kita tetap hormat kepada dia. Amin. Jangan dijengkali gitu. Segininya itu ya, begininya itu. Jangan. Berdosa kita. Ini ketetapan Tuhan terhadap pemimpin rohani kita. Kemudian terhadap orang yang lebih tua. Ya, boleh dicatat ayat-ayatnya. Saya berbicara berdasarkan ayat firman Tuhan ya. Orang yang lebih tua. Kadang-kala begini, kita jumpa kepada orang, kan perlu kita namanya beramah tamah, ngomong-ngomong begitu kan. Misalnya kalau kita orang Batak, Marta Rombo, ya, sistem orang apa? Sistem orang Lumanahor. Oh, aku sistem orang Lumanahor. Yang keberapa? Oh, yang ke-17. Oh, aku yang ke-16. Oh, berarti Bapak udah. Kan gitu kan? Menghormati orang yang lebih tua. Haleluya. Sudah diajarkan oleh Alkitab. Yang lebih muda, jangan gimana ya? Jangan tidak ada rasa hormat dengan orang yang lebih tua. Baik itu di keluarga, baik itu hubungan marga,
baik itu hubungan sosial, baik itu di sekolah, baik itu di mana saja, hormati orang yang lebih tua dari kita. Amin. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang dewasa secara rohani itu dihormati. Mungkin saya usianya waktu pertobatan itu usia saya masih 20 tahun, ya. Ternyata ada yang lebih rohani, lebih sungguh-sungguh di bawah saya, usianya masih 17 tahun. Saya juga menghormati dia. Maka dia dipilih sebagai pemimpin rohani. Saya juga hormat. Itu kalau memang Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang dewasa secara rohani. Kemudian tunduk dan taat kepada pemimpin dalam pekerjaan kita. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Kita harus tunduk dan taat kepada pemimpin pekerjaan. Kemudian kepada majikan kita. Kalau kita ya bekerja di tempat-tempat tertentu yang bukan badan usaha atau perusahaan, ada nama majikan, ya kita juga harus tunduk dan taat. Dan kemudian terhadap pemerintah, kita memiliki sikap tunduk dan taat kepada yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Inilah dia. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Sikap kita terhadap otoritas. Dan di sini kita harus tahu. Nah, yang pertama, tunduk. Supaya kita mengerti apa itu tunduk, apa itu taat. Tunduk itu merupakan sikap mengakui sebagai pemimpin kita, mengasihinya dan menghormatinya. Ya, sikap mengakui. Udah kita akui. Oh, sebagai guru agama saya akui. Oh, sebagai bapak gembala saya akui. Oh, sebagai dosen saya akui. Oh, sebagai kepala kepolisian saya akui. Akui. Oh, sebagai Pak Presiden saya akui. Ya. Tapi saya lihat di televisi Bapak Ibu Saudara, ada demo-demo diletakkan foto Pak Presiden kita di jalanan dikasih silang. Saya kalau melihat itu, ini orang bodoh ini, orang gila ini saya katakan. Ya, walaupun pikir normal, nggak setuju pun dengan keputusan pemerintah, nggak perlu letakkan fotonya, dicoret-coret wajahnya. Itu kan tidak mengakui. Alkitab mengatakan kalau memang dia pemimpin kita, akui, yaitu tandanya tunduk, sikap mengakui sebagai pemimpin kita, mengasihinya dan menghormatinya. Itu tunduk. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau terpilih presiden kita yang baru, kita harus sikap kita tunduk. Amin. Mungkin kita merasa enggak pilihan kita. Enggak merasa pilihan kita pun kita harus tunduk kata Alkitab. Karena Indonesia ini demokrasi, bukan teokrasi. Beda cerita tentang pemilihan Raja Israel. Raja Israel Saul itu hasil demokrasi. Suara terbanyak. Kenapa engkau pilih Saul? Hei bangsa Israel. Karena perawakannya tinggi, gagah dan perkasa. Hampir 2 meter tinggi badannya. Badannya kekar, dipilih oleh bangsa Israel. Demokrasi. Apa kata Tuhan Allah? Udahlah, karena itu pilihan rakyat bangsa Israel. Sahkan Samuel. Maka diberikanlah minyak urapan itu, sahlah dia menjadi Raja Israel yang pertama. Raja Israel yang kedua, bukan dipilih secara demokrasi, tidak berdasarkan suara terbanyak, bahkan keluarganya pun tidak mendukungnya. Apalagi Raja Saul tidak mendukungnya, bahkan niat untuk dibunuh. Tapi secara teokrasi, Allah memilih Daud menjadi raja. Secara teokrasi, maka Daud pun menjadi raja. Ingat, hanya raja Daud terpilih bukan suara terbanyak, bukan karena elektabilitas, bukan karena peminat si A dan si B, bukan berdasarkan 50% elektabilitasnya, bukan berdasarkan 60, 90, bukan. Kalaupun di secara elektabilitasnya Daud itu mungkin hanya 5%, mungkin. Tapi Tuhan pilih dia
Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Daud dekat kepada Tuhan. Karena Daud melakukan perintah Allah, maka dia memimpin bangsa Israel menjadi raja, bukan karena elektabilitas dia tinggi, bukan, bahkan tidak ada, bahkan istrinya pun menghinanya. Keluarganya pun menyepelekannya. Tapi elektabilitas dari Allah itu sendiri turun kepada Daud. Aku berkenan kepadamu 100%. Saul 0. Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, kan begitu ya? Itu kemenangan Raja Daud, dan Daud terpilih. Tapi ingat konteksnya, Indonesia. Sekali lagi, kita hidup di demokrasi di Indonesia. Jangan mengatakan, aku mau pilihnya yang ini kian. Udah aku pilih nih, ternyata nggak terpilih lagi, nggak terpilih dia. Aduh, udahlah, nggak presidenku itu. Ini apalagi anti dengan Kristen. Terpilih pula dia misalnya. Tetap dia itu presiden kita, amin. Dia itu presiden kita. Demokrasi Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ikuti aturan demokrasi di Indonesia. Haleluya. Nah, jadi taat itu apa? Taat itu perbuatan mematuhi segala peraturan yang sudah ditentukan, ditetapkan. Perbuatan kita mematuhi itu taat namanya. Haleluya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti tunduk dan taat itu bagaimana. Next, kepada Allah. Kalau kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, tunduk itu harus mutlak, gak boleh ditawar-tawar. Taat itu juga mutlak, kata mutlak gak boleh ditawar. Kuduskanlah hari Sabat, kuduskan. Beribadalah kepada Tuhan, beribadah. Gak boleh berontak, Apa kata Alkitab? Kata firman Allah di Alkitab, kita tunduk dan kita taat. Amin. Berdoalah, membaca Alkitablah. Ya Tuhan, saya tunduk dan saya taat kepada Allah 100% taat, 100% tunduk. Gak ada tawar-menawar kita. Jangan kita bilang, ayo udahlah Tuhan, Allah kau kan tahu kebutuhanku Tuhan. Engkau tahu Tuhan, gak ada. Hari Minggu itu beribadah, kata Tuhan, beribadahlah kita hari Minggu, amin. Kuduskan hari Sabat. Kalau soal ketaatan, Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, bangsa Israel sangat gentar dan takut kalau gak beribadah pada hari ke-6, hari ke-7. 6 hari engkau bekerja, 1 hari merupakan Sabat bagimu. Bangsa Israel tegas menyatakan hukum Allah itu sampai sangat ekstrim sekali. Kalau nggak beribadah pada hari Minggu, hari Sabtu, zaman perjanjian lama, maka dihukum mati. Bukan pembunuh, bukan penjahat, dihukum mati, melawan perintah Allah, mati. Banyak di Alkitab nggak tunduk kepada imam-imam, mati. Jadi itu perjanjian lama. Cuma enaknya perjanjian baru ini kasih karunia. Tuhan kan tahu. Sebenarnya enggak ada tawar menawar lagi dalam firman Allah. Amin. Tuhan kan tahu, enggak. Kuduskan hari Sabat ini contoh kasus ya. Beribadahlah hari Minggu, ya beribadah aja. Yang lain nanti diurus Tuhan itu. Amin. Ya. Jadi kepada Allah tunduk mutlak, taat mutlak. Kepada manusia dan lembaga, tunduk itu mutlak, kita akui gubernur kita akui dia wali kota kita akui dia kepala camat, kepala lurah, kepling, kita mengakuinya. Tapi tunggu dulu, kita akui semua lembaga-lembaga manusia, kita akui pemerintahan-pemerintahan semua yang ada di Indonesia ini, baik yang pusat sampai daerah pelosok pun ada kepala, kita akui semua. Itu menunjukkan kita tunduk. Tapi tunggu dulu, taat itu tidak mutlak. Amin. Gak mutlak ya. Saya pernah disuruh orang tua saya, Astu, belikan dulu tua. Nah,
Orang tua saya suka tuak minuman keras. Selain daripada kamput. Kamput minuman modern. Tuak minuman kuno. Nah, tradisional maksud saya. Disuruh, apa yang saya perbuat? Saya udah kenal Tuhan. Aduh, merasa juga kan, kalau enggak aku lakukan, orang tua mau ngomong, dihormati, ya kan? Nah, ya bijaksanalah Bapak Ibu Saudara. Ya berhikmatlah. Ya saya agak-agak lama-lama pulang. Ya akhirnya saya bilang, Pak udah tutup tokonya, udahlah. Udah tutup tokonya. Ya hikmat Tuhan lah bagaimana caranya. Artinya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang tidak seturut dengan firman Tuhan jangan ditaati. Hai istriku, aku ini kan suka narkoba, belikan dulu narkoba. Alah, mau sang istri beli narkoba? Mau? Iya, karena Tuhan, firman Allah mengatakan, tunduklah kepada suami, aku belilah narkoba. Beli? Ya janganlah. Kita tahu Tuhan mengajarkan. Ya, ini juga ada orang tua mengatakan begini, nak, kau jangan beribadah di gereja si A itu ya. Jangan, gereja kita aja. Misalnya, karena gereja A itu begini dan begitu dan begini begitu. Padahal dia bertumbuh imannya di situ, imannya bertumbuh. Dilarang orang tuanya. Kalau sikap saya mendengar itu, saya nggak perlu taat, nggak. Saya hormati orang tua, tapi untuk itu saya nggak taat. Ya, saya pernah begitu. Pulang dari gereja, orang tua marah-marah. Saya holan kebaktian. Pulang malam kebaktian. Ya saya kan udah bertobat ya, rajinlah ibadah ya kan. Nah, sempatlah saya marah, sempat saya emosi. Saking sering dimarah-marahi, sempat saya marah, tapi pun bukan saya benarkan diri saya. Sampai saya bentak. Jadi Bapak mau pilih mana? Pilih berkenan kepada Allah atau kepada Bapak, gitu kan? Sampai gitu. Berkenan kepada Allah atau ini, aduh, saya marah. Memang udah emosi begitu. Sebenarnya nggak boleh, nggak mengajarkan. Adegan ini tidak perlu ditiru. Amin. Tapi karena saya merasa saya harus ikut Tuhan, perintah Tuhan. Sampai sekarang tetap setia ikut Tuhan. Amin. Walaupun orang tua merongrong, jangan. Maju terus untuk Tuhan. Haleluya. Nah, banyak hal contoh-contoh demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang tua mengatakan, nak, jemur dulu baju itu. Cucuan kita udah banyak. Gak mau aku. Nah, ini anak durhaka namanya. Yang baik-baik disuruh gak mau. Ya. Sapu di rumah. Enggak lah Pak. Capek aku, mau belajar. Terus belajar. Orang tua menyampaikan yang baik-baik, lakukanlah itu. Amin. Jangan pulang malam. Jangan pulang malam. Ini anak dibilang jangan pulang malam, pulang dari jam 11 malam. Aduh, siapa orang tua gak mau marah ya? Pulang besok pagi lagi. Wih, habislah kau. Habis gitu kan. Saya dulu pernah mukul anak saya. Ya. Hanya pulang jam 9. Kena tali pinggang. Ketepak. Hanya pulang jam 9. Saya kunci gerbang. Cep, kemana main-main ini? Kunci gerbang, udah tidur, matikan lampu semua. Manjat dari gerbang. Pasti manjat kan? Manjat. Ketahuan, berdiri, baris, libasilah. Saya sebagai orang tua ya. Kenapa saya libas? Tidak taat kepada orang tua. Apakah anak mau berontak? Enggak boleh berontak, karena tujuannya baik kok. Jadi misalnya kalau anaknya terlibat narkoba, anaknya pulang lama malam, orang tua enggak boleh marah. Oh bagus nak, bagus sering-sering lah ya. Sering-sering aja pulang malam nak. Nih merokok kau ya, bagus sekali kau udah merokok. Nah 5 batang lagi tambahlah nak. Nah begitu, dihajar. Amin. Beda diajar sudah, jangan merokok merusak kesehatan, merusak masa depanmu. Ajar. Tapi anak sudah diajar, nggak mau berubah, diberi nasihat, diajar, maka dihajar. Wajarkah orang tua menghajar? Wajar, libas pakai rotan. Bukan ditunjang-tunjangi, nggak ada kata. Kalau anak mau bersalah maka sepaklah pantatnya. Main karate lah, enggak, libas saja.
berdiri libas, bagian yang empuk dilibas, bukan kepala dipukul, ya. Libas. Orang tua mendisiplin, nggak berdosa. Karena apa? Kita melakukan supaya anak itu taat kepada orang tua, diberi nasihat yang baik, harus lebih taat pada orang tua. Sedangkan yang nggak baik disuruh pun mau juga anak itu, mau. Nggak baik, curilah. Saya pernah disuruh mencuri padi dulu pernah orang tua. Ambil padi sana, kita nggak ada beras, ambil padi. Saya petiki padi-padi itu, ladang orang. Untuk dimakan dulu. Mama saya nyuruh demikian, ambil padi itu. Itu aja mau disuruh. Apalagi nih yang buat baik-baik. Jangan pulang malam, ya jangan pulang malam. Belajar di rumah. Jangan sering main game. Patuhi itu orang tua saya, itu tujuannya baik, tidak mencelakakan. Haleluya. Banyak hal contoh-contoh di sini, karena sini banyak juga yang masih tinggal sama orang tuanya. Saya harap anak-anak tinggal sama orang tua, patuhi orang tua kita. Amin. Nah, kalau kepada iblis, kepada setan, kepada roh jahat, nggak perlu kita tunduk. Ya, Mbah, lewat Mbah ya, lewat. Ya, ada daerah angker, harus klakson 5 kali, kalau enggak kau akan celaka. Enggak perlu kita tunduk, lewat aja. Dalam nama Yesus aku aman dan nyaman. Pak, kalau di daerah pantai selatan jangan pakai warna hijau, katanya kan? Ya kita nggak tahu. Ada nggak kena? Nggak kena. Nggak boleh karena baju hijau nanti menjadi budak-budak Nyai Roh Kidul, katanya begitu kan? Karena kita nggak mengerti, ya kita menghargai budaya tersebut. Kalau kita tahu ya, menghargai lain menghargai. Kalau kita nggak tahu nggak ada masalah. Jangan tunduk kepada simbolis roh jahat, gundurwo dan sejenisnya, jin. Jin baik, jin tidak baik. Kan ada gitu ya. Jin baik dan tidak ada yang baik. Kalau agama lain mengatakan ada jin yang baik. Jin yang baik, lucu dengarnya. Jin yang baik itu makhluk yang dibuang jahat semua kena kutuk. Yang katakan kutuk jahat, dewa-dewi dibuang kutuk, kuntilanak kutuk, jin kena kutuk, tuyul kena kutuk, semua itu makhluk kutukan. Gak perlu kita tunduk dan tidak perlu kita taat kepadanya. Amin. Gak perlu. Jadi kalau misalnya pulang malam datang ke rumah, permisi Opung, aku mau lewat rumah ini. Terima kasih Opung udah lindungi rumah ini. Itu bego yang kita tunduk ya. Hantu. Ya. Malam-malam kita lewat, jangan katakan di kuburan, permisi Mbah, aku lewat kuburan Mbah. Kuburan kiri kanan misalnya. Permisi. Kuburan langkah dulu, salah langkah. Ini jalan ini kuburan. Enggak perlu, kita pijak itu tanah. Amin. Bukan kita sengaja, ini kuburan nenek moyang dia, kita bisa, janganlah memancing emosi namanya itu. Ini bapakmu di sini ya, gitu kan, janganlah, ya, nggak ada pengaruhnya. Maka dalam Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dan Efesus 6 ayat 12 itu menerangkan iblis itu dilawan, nggak perlu tunduk. Baik dalam dunia astral katanya, wow. Baik itu dalam mimpi, datanglah roh itu mimpi. Nak, aku ini opungmu, ziarahlah kalian, datanglah ke kuburanku. Kira-kira itu suara siapa itu ya? Hah? Oh, opungku ya, ada itu cerita murid saya, nangis dia, nangis. Opungku menyuruhku pulang kampung. Opungku sampai dia sakit opname di kota Medan. Dibawa pulang dia sembuh. Dibawa ziarah dia sembuh. Karena opungku manggil aku. Saya bilang sama dia, itu bukan opungmu. Itu begu yang menyamar opungmu. Gak ada hubungan roh orang mati dengan roh orang hidup. Gak ada hubungan. Yang mati sudah mati. Itu hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu-hantu, menyamar. Sedangkan iblis saja bisa menyamar malaikat terang, apalagi menyamar menjadi manusia. Bisa. Jadi caranya lawan. Tapi Pak, aku sembuh. Kalau kau disembuhkan itu, bertobatlah kau. Itu kesembuhan dari si setan. Suatu hari diminta lagi nanti
Diminta nanti, tuntut lagi. Nggak ada kesembuhan dari iblis itu, nggak ada tumbalnya. Minta tumbal selalu. Setan bisa menyembuhkan? Bisa. Tapi minta tumbal. Ya, para dukun berdoa dengan caranya sendiri, dengan cara dunia okultisme, orang tersebut bisa sembuh, tapi minta tumbal. Ujung-ujungnya nyawa itu tumbalnya tidak masuk dalam kerajaan surga. Titik. Karena dia percaya pada roh itu. Jadi kalau ada orang sembuh pun itu, ya kita anggap nggak peduli. Itu dari setan. Lawan. Amin. Bisikan-bisikan setan lawan. Ajakan-ajakan yang tidak benar dilawan. Gak ada perlu dipatuhi. Ya, kalau ajakan Roh Kudus, ya Tuhan, amin Tuhan. Ajakan si iblis lawan. Yang melemahkan iman kita lawan. Maka memang harus dilawan. Kepada iblis dilawan, setan dan roh jahat lawan. Tetapi kepada manusia kita tunduk tapi belum tentu taat. Amin. Melihat kondisi apakah itu menurut firman Allah atau tidak. Contohnya, bayar pajak. Dalam Markus 12 ayat 14 sampai 17. Ya. Ini Yesus mengatakan. Ini orang Farisi dan ahli Taurat mau menguji apakah boleh kalian bayar pajak. Hei, Yesus sama dengan murid-muridmu, bayar pajak enggak? Nah, gitu ya. Maka kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu memberikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu memberikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib. Wajibkah bayar pajak? Wajib. Anak Tuhan gak bayar pajak? Dipertanyakan imannya. Alkitab jelas mengatakan Yesus sebagai contoh aturan pemerintah taat. Amin. Ditaati. Ini diuji orang gak percaya. Apakah kalian memilih atau tidak sebagai anak Tuhan? Memilih atau tidak? Kan begitu. Konteks sekarang ya saya katakan. Berikanlah apakah kita wajib memilih pemerintah atau tidak wajib? Kalau Yesus ada di situ, Yesus mengatakan wajib memilih. Dan juga kita harus wajib memuliakan Tuhan. Amin. Wajib bayar pajak. Maka Yesus contoh wajib bayar pajak itu menunjukkan taat, ketaatan. Adakah uang Yesus? Kalau ditanya bendahara, Yudas ada nggak duit? Nggak ada. Kalau gitu Petrus, kita mau bayar pajak kita ini, nggak ada uang. Pancing dulu, mancing loh kau, mancing. Nanti kau pancing umpan pertama, kau buka ikan itu ada 2. Kita anggaplah koin. Bayarlah itu bagimu dan bayarlah bagiku. Jadi Yesus bayar pajak, amin. Pajak apa aja? Ya pajak sepeda motor. Saya nggak pernah absen bayar pajak sepeda motor, saya harus bayar. Sebelum jatuh tempo, bahkan kalaupun lewat tempo 2 hari 3 hari, tetap saya bayar. Kenapa? Saya menunjukkan, bukan merasa saya hebat, saya menunjukkan saya belajar mematuhi terhadap otoritas. Amin. Bayar. Pajak rumah, bayar. Sampai sekarang saya bayar pajak rumah. Saya bayar pajak rumah sampai sekarang. Tiap tahun bayar. Kenapa? Menjadi contoh Yesus sudah mengajari kita menunjukkan ketaatan kita kepada pemerintah. Ketika pemilihan presiden, saya nggak pernah golput. Kenapa? Saya anak Tuhan, saya harus taat kepada pemerintah. Saya pertama kali milih usia yang masih muda, pilihan pertama saya milih. Dari seluruh pilihan presiden sampai sekarang, saya tetap ikut pesta demokrasi. Gak ada saya mengajak orang, udahlah golput. Itu ajaran sesat. Itu mengajak kita berontak. Jauhi kata iblis, berontak tersebut. Kalau ada mengatakan, udahlah golput. Itu suara siapa? Suara siapa itu golput? Katakan bersama, iblis. Suara simbolis. Udahlah golputlah kau. Gak ada apa-apa samamu, gak ada apa-apa. Kalau Yesus diperhadapkan, hei Yesus,
Aku lihat murid-muridmu, oh bagus sekali melayaninya. Sekarang aku bertanya, kita tinggal di negara Yahudi, apakah kita memilih calon presiden kita Yahudi atau tidak? Kalau seandainya Yesus ada di situ, apa jawabannya? Ah udahlah, kami nggak milih, enggak kan? Supaya kita jangan menjadi batu sandungan, maka taatilah pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Kalau kita katakan golput, berarti itu bertentangan dengan firman Allah. Kecuali bertentangan. Pemimpin kita pembunuh, perusak, presiden yang menghancurkan, mensengsarakan rakyat, mengsusahkan rakyat, ngapain dipilih? Toh dia merusak rakyat, merusak kita, berdosakah? Enggak. Tapi semua calon presiden kita membuat sesuatu program yang jempol. Bagus-bagus semua kan? Dukung enggak? Dukung. Makan gratis? Oh dukung, haleluya. Internet gratis? Oh dukung, haleluya. Apa yang bagus? Dukung. Semuanya yang baik. Urusan yang tidak baik itu nanti belakangan, itu dia dengan Tuhan itu. Tapi program semuanya disampaikan. Sebagai anak Tuhan, protes lagi. Suara apa itu? Bukan suara dari Tuhan. Terutama suara iblis mengajari tidak perlu taat kepada pemerintah. Golputlah kalian. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara sibolis, percayalah enggak? Sibolis selalu menggoda. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah itu, maka malaikat akan menopangmu. Jikalau engkau anak Allah, batu jadi roti. Jikalau engkau anak Allah, udahlah, gak usah lah milih-milih. Itu bukan suara berasal dari atas, tapi suara dari sibolis, roh jahat, maka itu perlu dilawan. Amin. Lawan. Ya. Contoh yang melawan terhadap pemerintah, Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa dilawannya? Next. Ketika itu Raja Nebukadnezar sebagai, kalau kita bilang sebagai presiden dia kan? Presiden lah konteksnya era sekarang, presiden. Ya. Dia membangun patung dirinya. Patung Raja Nebukadnezar. Tetapi tiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah dia tunduk terhadap pemerintah? Dia hormati rajanya. Dia akui, ya Tuanku Raja. Selalu kalimat dia berkata, ya Tuanku Raja. Ini sama hamba Tuhan, kau, kan gitu. Atau sama abangnya, kau. Hormati yang lebih tua, hormati sebagai pemimpin kita. Kau Bapak Jokowi, kau misalnya. Kasar kali ya, manggil kau. Itu tidak tunduk namanya. Sadrak, Mesak, Abednego tetap tunduk kepada Raja Nebukadnezar dengan bahasa yang santun. Dia berkata, Tuanku Raja, Tuanku. Mengakui dia itu rajanya, Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja. Apa yang Tuanku Raja itu buat, itu bagus di mata rakyat. Tapi ya Tuanku Raja, menurut pandangan kami tidak bisa menyembah patung itu Tuanku Raja. Jikalaupun Tuanku Raja memaksa kami, menghukum kami bersedia, ya Tuanku Raja. Sekiranya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami ingatkan ya Tuanku Raja, kami tidak sekalipun menyembah patung itu Tuanku Raja. Tetap diakui Tuanku Raja. Mereka taat, tidak taat kepada pemerintah. Siapa yang melanggar tidak taat kepada pemerintah Raja Nebukadnezar, patung yang sudah dibuat tidak sujud menyembahnya, maka akan dicampakkan ke dalam perapian dapur. Bukan perapian neraka ya, dapur, perapian. Resiko kan? Resiko. Seandainya lah pemerintahan muncullah nanti di zaman Antikris bagian tertinggal. Siapa yang tidak menyembah patung Antikris, maka semuanya akan dipenggal kepalanya, disiksa. Dikumpullah semuanya, orang-orang yang tertinggal. Apakah kita harus taat? Tidak.
sekalipun nyawaku taruhannya, aku tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung itu. Aku menyembah kepada Tuhan Allahku. Pengawal, angkat, buang. Buang ke tempat perapian. Dan ternyata Immanuel, Allah selalu beserta Sadrak dan Abednego. Kenapa? Taat kepada Tuhan. Jadi bolehkah melawan pemerintah? Boleh, silahkan. Boleh kita nggak taat? Silahkan. Banyak kasus-kasus di Alkitab kok terjadi. Seperti Petrus dan rasul-rasulnya, dia mengatakan kepada mahkamah agama, silahkan pilih taat kepadamu atau taat kepada Allah. Karena dianiaya kita pada zaman itu, dibunuh orang percaya. Sehingga ungkapan itu pun tercetuskan oleh Petrus, silakan pilih. Apakah taat kepadamu atau taat kepada Allah? Itu kan sering terjadi. Kenapa mengatakan demikian? Karena sistem dalam pemerintahannya sudah tidak benar dalam Alkitab. Maka tidak perlu taat. Haleluya. Tetapi semasa semuanya sesuai dengan tidak bertentangan firman Allah, mari kita lakukan bersama-sama. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya baca singkat. Mengapa kita harus tunduk dan taat terhadap otoritas? Yang pertama, otoritas berasal dari Tuhan. Saya nggak perlu jelaskan ya. Ada penjelasan situ. Kedua, otoritas adalah payung yang akan melindungi kita. Yang ketiga, otoritas dapat melihat lebih jauh ke depan untuk kehidupan kita. Maka itulah pentingnya otoritas. Nah, next. Jadi, ini masa untuk pemilihan. Ya. Bapak Ibu Saudara, 3 calon kita. Kita sepakat semuanya memilih. Sebagai tindakan kita patuh dan taat kepada pemerintah. Kalau suara elektabilitas terserah kita menilainya. Ya, next lagi. Siapakah presiden kita? Calon presiden kita ada 3. Saya tidak berkampanye, tapi mensosialisasi. Yang pertama Prabowo, yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar. Saya mengatakan berdasarkan urutannya, urutan elektabilitasnya. Yang pertama Prabowo, yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar. Nah, ada 5 surat suara akan diberikan kepada kita. Yang pertama warna abu-abu. Cobloslah presiden kita. Mana menurut Bapak Ibu Saudara di Gerakan Roh Kudus, cobloslah itu. Yang warna merah, DPD. Hingga saat ini saya masih mencari siapa DPD yang saya akan pilih. Nah gitu ya. Saudara cari, Tuhan, siapakah dia? Siapakah dia? Perlu bertanya kiri kanan. Amin. Nanti tiba gambarnya asal coblos saja gitu. Jangan ya. DPR apa ini? DPR pusat ya. Nah, saya sudah ada pilihan. Pilih saudara ya. Kemudian DPRD provinsi, apakah sudah ada pilihan? Sudah, saya sudah punya pilihan. DPRD Kota Medan, saya juga sudah punya pilihan. Jadi mari kita lakukan di tanggal 14 ini Bapak Ibu Saudara. Jangan ada golput. Semuanya memilih. Usia yang sudah 17 tahun ke atas, semuanya memilih sebagai tanda tunduk dan taat kepada pemerintah. Amin. Inilah yang saya sampaikan. Mari kita hadir di tanggal 14 bersama-sama memilih calon-calon yang sudah kita rasakan memang itu pimpinan Roh Kudus. Cobloslah calon kita itu. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita langsung berdoa.